Oke, ini saya tampilkan. Oke, pagi semuanya. Yep, si pagi ya. Jadi mungkin masih ada yang tadi malam beraktivitas banyak baru weekend, jadi mungkin sedikit kelelahan, tapi semoga semuanya semangat pagi hari ini. Oke, perkenalkan saya Arya Priyansa, saya mewakili PT Manaktiva. PT Manaktiva itu adalah agensi performance marketing yang ada di Medan. Jadi kami sudah bertahun-tahun pengalaman mengerjakan beberapa klien di Medan baik atau di luar gitu. Bahkan kami ada beberapa klien kami juga itu ada beberapa startup yang mungkin namanya udah cukup booming di Indonesia yang berada di luar kota Medan juga. Jadi mungkin saya mewakili Manaktiva mau sedikit sharing nih apa sih keseharian kami dalam menangani uh, klien dalam proyek digital marketing atau performance marketing. Di sini bisa dicek Instagram Manaktiva, di sini ada alamatnya manaktiva.id dan website kami di manaktiva.com. Dan kalau mau nih follow IG saya, kalau nanti habis apa seminar ini teman-teman ada pengen bertanya gitu atau ibaratnya mau sharing-sharing itu boleh, silakan follow aja IG saya, nanti DM atau apa, nanti kita sharing-sharing tentang desain dan juga digital marketing. Oke, kita masuk ke topik kita pagi hari ini, yaitu memanfaatkan desain grafis untuk keberhasilan digital marketing. Kita next saja. Jadi pertanyaannya, kenapa sih digital marketing? Kalau kita bicara 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, gitu kan, kita bicara desain pasti outputnya itu apa ya, hard print ya, apa ibaratnya ya udah cetak gitu. Kita kenal mungkin brosur, spanduk, baliho gitu. Nah, kemungkinan mayoritas semua desain itu pasti rata-rata outputnya ke cetak, media cetak gitu loh. Istilahnya ada banner, baliho gitu. Terus di zaman sekarang uh, itu udah mulai ada dua media. Salah satu, apalagi banyak kita online itu juga marketing, ada dua media selain cetak. Sekarang ada namanya media digital. Tanya kenapa sih sekarang desain itu outputnya ke media digital? Ya nggak mungkin jelas nih banyak, tapi kan banyak infografis. Tapi udah jelas dari gambar ini teman-teman lihat ya udah sekarang itu dari yang ya kecil, remaja, dewasa, udah ibaratnya aktivitas sehari-harinya tuh udah pasti menggenggam handphone. Nah, kenapa uh, media digital tuh jadi media yang paling bagus untuk kita melakukan promosi atau ibaratnya meng-share informasi yang mau kita sampaikan. Kalau lihat data dari sini kita bahkan di Indonesia itu jadi banyak salah satu pengguna internet tertinggi itu sampai 215 sekian juta pengguna. Itu udah lihat dari bagaimana prospek dunia digital itu sangat besar ya. Makanya mungkin di zaman sekarang ini itu udah mulai switch tuh antara ibaratnya dulu kita promosi di media cetak, sekarang kita masuk promosi di media digital. Jadi saya lanjut. Uh, Berbicara desain, desain itu adalah komunikasi. Kenapa desain itu adalah sebuah komunikasi? Nah, jadi uh, desain itu biasanya digunakan mayoritas sama orang pebisnis. Dan desain itu adalah media komunikasi. Hal yang ibarat media komunikasi itu ibaratnya dari segi misalnya informasi yang mau disampaikan dari pebisnis ke target marketnya. Nah, ini contoh infografiknya. Di sini ada seorang bisnis, di target market. Nah, desain ini adalah media komunikasinya. Nah, jadi ini desainnya adalah hal yang sangat penting bagi sebuah bisnis untuk menginformasikan atau mempromosikan produknya ke target marketnya. Tanpa desain, itu ibaratnya ya udah bisnis itu nggak punya media komunikasi. Dan bayangkan jika misalnya desain itu kita bilang ya tidak tepat lah, kita kurang baik dalam segi mengkomunikasikan apa yang diingini bisnis sampai ke target marketnya. Nah, itu bisa ibaratnya bisnis ini tidak bisa menginformasikan hal yang tepat bagi target marketnya. Nah, itu ibaratnya desain itu adalah komunikasi.
Jadi itu desain itu ada hal yang penting bagi seorang kita yang memiliki bisnis atau hal yang lain untuk menginformasikan apa yang mau kita sampaikan ke target market. Nah, itulah desain. Oke, biar ini sedikit ada games, biar nggak pada ngantuk, biar kita semangat gitu kan. Ini, sorry, moderator ini kita bisa nggak bisa yang sudah sini bisa apa ketik chat itu? Oke, mantap. Thank you yang jawab. Ya, benar yang jawab. Jadi dalam benar semua. Jadi ini adalah contoh komunikasi sih. Jadi ini yang nomor dua itu pasangannya pasti yang, sorry, yang gambar kiri ini yang A, pasangannya itu yang nomor dua, itu 4 sehat 5 sempurna. Terus yang gambar D itu pasangannya itu adalah ini yang nomor tiga, buku adalah jendela dunia. Yang C adalah pasangannya ini biasa lah ya. Lucunya di sini ya. Nah, jadi dari gambar ini teman-teman udah bisa nih baca mencocokkan kira-kira bahasa mana yang tepat dikomunikasikan sama mereka. Nah, ini nanti pasti akan ada hubungannya dengan desain gitu. Jadi kita ketika udah paham tentang komunikasi, jadi kita bisa sedikit paham tentang gimana sih membuat sebuah desain yang tepat dengan komunikasi yang mau kita pilih. Nah, contohnya gitu kan, ketika kita menampilkan gambar dokter, pasti komunikasi yang mau kita sampaikan untuk audiens itu adalah hal tentang kesehatan. Nah, terus ketika kita masuk ke gambar guru, pasti informasi yang atau komunikasi yang kita sampaikan itu biasa tentang pendidikan, pelajaran atau pengetahuan gitu. Dan tentang ini ya ini ibaratnya kan lucu-lucuan gamenya gitu. Gamenya itu kan ya buaya itu ibaratnya yang tentang menggoda atau mencari perhatian lawan jenisnya gitu. Oke, thank you tadi udah jawab. Ah, ya, next dulu. Nah, jadi di formula basic atau ibaratnya fundamental dasar dari sebuah desain itu gimana untuk melakukan sebuah desain. Kita tuh harus paham tuh tentang target market kita atau audiens dan komunikasi atau ibaratnya style bahasa kita. Nah, jadi sebelum kita memulai desain, kita tuh harus tahu nih target market kita siapa, terus komunikasi seperti apa sih yang mau kita gunakan untuk ketika kita mau buat desain. Nah, ini ada contohnya. Ini salah satu klien kami di apa di mana Pipa. Nah, ini adalah nama Dolomet. Dia adalah produk Milk Nice yang bisa langsung diminum atau ada juga produknya yang ya sarang burung walet ya. Ini tahu kan sarang burung walet itu produknya. Nah, ini adalah beberapa konten dan campaign yang kami buat. Nah, di sini ketika kami membuat konten, campaign, dan style desain yang kami buat, ya, kenapa kami pakai warna yang lebih girly, lebih kewanitaan, terus warnanya lebih yang soft, lebih pastel. Itu semua itu bukan sekedar, oh yang penting bagus aja, enggak. Tapi kami lihat nih, target marketnya siapa. Jadi sebelum kami desain, kami itu diukur dulu tuh, ibaratnya target marketnya siapa sih. Nah, ternyata ulah siswi ibaratnya mayoritas target marketnya itu adalah wanita. Terus usianya itu di usia 25 sampai 35 tahun. Kemudian uh, uh, aktivitasnya itu kebanyakan wanita karir dan ibunya ibu rumah tangga. Nah, gaya bahasa yang digunakan adalah semi formal dan mudah dipahami. Jadi bahasanya itu nggak terlalu formal dan itu bahasa sehari-hari yang mudah dipahami sama ibaratnya kalangan wanita dan ibu-ibu muda. Nah, pesan yang disampaikan di desain ini adalah produknya itu berkualitas, produknya yang bermanfaat. Nah, hal inilah yang kami aplikasikan ke desainnya gitu lah. Dengan target market yaitu mayoritas wanita, jadi kayaknya menggunakan desainnya itu yang pasti warnanya yang pastel-pastel yang ibaratnya feminin, girly gitu. Jadi makanya kami pakai warna yang pink, yang ibaratnya yang feminin, yang ungu gitu, yang putih gitu, yang nggak terlalu ibaratnya yang ya kalau warna laki-laki nih, ibarat hitam gelap gitu kan ya. Tapi kan masih gunakan yang warna yang lebih pastel, yang lebih cerah gitu. Karena memang target marketnya adalah wanita. Dan usianya itu di sekitar 25 sampai 35 tahun yang itu tergolong masih muda. Nah, jadi kami pakai ibaratnya style design yang ibaratnya yang menarik, yang catching gitu, yang ibaratnya yang clean gitu supaya uh, kesan ceria yang ditampilkan uh,
ke market ibaratnya wanita muda ini tersampaikan gitu. Kemudian di sini ada pesan disampaikan adalah produk yang berkualitas, produk yang bermanfaat untuk wanita. Jadi setiap di sini ada contoh ini foto produk. Ini foto produk itu nggak sembarangan kita foto dan kita desain gitu. Karena kita tahu nih target market kita siapa dan apa sih message yang mau kita sampaikan. Jadi karena target marketnya adalah wanita dan message adalah produk yang berkualitas. Nah, jadi kami buat itu produknya itu terlihat sedikit mewah dan ibaratnya warnanya itu tetap feminim. Agar apa? Agar kesan berkualitas dan ibaratnya cocok untuk wanita itu tersampaikan. Nah, jadi seperti itu sih ibaratnya. Jadi sebelum kita memulai desain yang baik untuk suatu ibaratnya campaign digital marketing yang berhasil, kita harus tahu nih target market siapa, terus gaya bahasa yang kita sampaikan seperti apa. Kira-kira seperti itu. Jadi kita nanti ketika mulai desain itu nggak sekedar tuh yang penting cantik aja, kreatif aja gitu. Enggak, tapi kita lihat tuh target marketnya siapa sih dan gaya bahasa yang kita sampaikan ke mereka itu seperti apa sih. Terus ada contoh kedua, ini salah satu poin kami juga, ini dia adalah business consultant. Konsultan yang mencakupin tentang perizinan, terus, pajak dan lainnya, manajemen keuangan dan lainnya. Nah, jadi target marketnya itu adalah pebisnis untuk usianya mungkin sedikit relatif rendah jauh. Karena pebisnis kan ibaratnya ada pebisnis yang pemula, ada yang udah lama berjalan gitu kan. Jadi usia 25 sampai 50 tahun gitu kan pebisnis pemula dan pebisnis tahap scale up gitu. Gaya bahasa yang disampaikan lah semi formal dan intelektual. Kenapa semi formal dan intelektual beda dengan yang tadi? Karena kan target marketnya pebisnis itu ibaratnya pasti akan memakai jasa orang-orang yang ibaratnya kompeten di bidangnya. Jadi sini kayak memakai jasa yang semi formal yang atau formal dia supaya agak santai, tapi tetap intelektual ibaratnya supaya si brand Tuman ini terlihat bonafit dan kompeten di bidangnya gitu. Jadi pesan yang disampaikan adalah solusi untuk pebisnis perusahaan yang kredibilitas dan kompeten dalam bidangnya. Nah, dengan ibarat rumusan seperti ini, baru kami akan aplikasikan untuk desain dan campaign-nya buatnya seperti apa sih gitu. Yang beda, kan beda juga kan dengan Pilnas tadi yang ibaratnya lebih ke wanita gitu kan, yang lebih feminim. Dan di sini lebih gimana kesannya itu profesional, tapi tetap menarik dan fun gitu kan. Uh, jadi ketika kami desain ini, itu ibaratnya lihat dulu target marketnya siapa. Nah, biasanya kenapa ini ya, mayoritas warna biru gitu kan. Selain dari identiti dari teman sendiri, warna biru ini ibaratnya itu kan kalau dalam psikologi warna dalam desain itu lebih terlihat profesional. Nah, makanya kebanyakan perusahaan-perusahaan itu kalau menggambarkan dirinya profesional itu menggunakan warna biru atau warna yang lebih kalem gitu kan. Nah, ini contohnya. Nah, jadi balik lagi teman-teman, ketika kita membuat suatu desain, gimana sih keberhasilan campaign marketing digital marketing itu, kita harus tahu tuh target marketnya siapa, gaya bahasanya seperti apa, atau pesan disampaikan seperti apa. Nah, itu sangat penting sih sebenarnya. Oke, next. Ini saya sedikit ini sih. Kita ada kuis soal teman-teman bantu jawab, boleh di chat atau mau bisa aktif itu audio boleh. Di sini ada contoh iklan. Nah, saya mau tanya sama teman-teman, kira-kira dari iklan ini, desain iklan ini, target mereka itu siapa sih? Terus pesan yang disampaikan siapa? Terus kenapa sih memakai warna dan visual seperti ini? Target marketnya untuk susu Anlin itu Mas ke umur di atas 50 tahun itu Oke, target Pak. market. Kemudian pesan yang disampaikan adalah bahwasanya kita itu semakin berusaha kita bantu dengan apa namanya susu tersebut. Kemudian warna visual penggunaan warna atau visualnya itu soft dia karena mungkin kalau bisa dibilang warna hijau pastinya tahu semua ya melambangkan mungkin apa ya keabadian atau apa gitu. Itu dia. Itu mungkin jawaban saya. Oke, thank you, Mas Fiandi. Keren sih jawabnya.
Udah bagus. Dari yang lain ada yang mau jawab? Yang lain? Nah, saya, Boleh, Pak, boleh? Bang? mungkin target marketnya itu untuk orang tua yang udah lanjut usia, yang kayak dibilang Pak Supiandi tadi, dan Udah pesan yang usianya enggak? rentan Belum. usianya itu kayak umur 40 tahun ke atas lah gitu, Pak. Terus pesan yang disampaikannya itu, dengan hadirnya Andin ini mungkin bisa membantu kita, membantu orang tua ataupun lansia dalam menambah energi mungkin, ataupun kekuatan ataupun imun tubuh. Dan penggunaan warna visual, warna hijau itu seperti yang kita tahu bahwasannya hijau itu melambangkan banyaknya warna-warna sayuran yang berwarna hijau, mungkin itu melambangkan arti kesehatan gitu, Pak. Mungkin itu aja, Pak. Oke, mantap, Bang. Thank you. Oke, mungkin dulu kita diskusi bareng-bareng ya. Oke, jadi jawab thank you Pak Supianti dan Iqbal. Jawabannya keren-keren, udah oke semua. Paling mungkin saya sedikit jelaskan supaya lebih clear. Jadi benar target marketnya tuh Anlin biasanya ya usia yang udah mulai lanjut ya gitu. Kira-kira usia itu di sekitaran 50 ya, 50 tahun ke atas, 50 sampai 60 gitu, 60 sampai 70 lah gitu. Biasanya tes usia masa tua di situ, benar, tepat sekali tadi dari Pak Supiandi dan Iqbal. Kemudian pesan disampaikan. Benar sih, pesan yang mau disampaikan itu tentang gimana dengan susu ini kita tadi ibaratnya bisa lebih sehat, lebih energi gitu kan. Itu benar banget. Tapi mungkin simpel lagi nih. Nah, pesan disampaikan ini adalah uh, kata-kata kata-kata kunci yang gimana ibaratnya dari si Alin ini uh, mau informasikan ke audiens dia dengan minum Alin ini kalian bisa apa, bisa dapat apa sih gitu. Itu benar benefit gitu. Benefit itu apa sih yang didapatkan dari marketnya atau audiens itu ketika minum susu Alin. Benar-benar yang dijawab sama Pak Supiandi dan Iqbal itu benar dengan minum susu Alin ini, nah, kita tuh bisa lebih sehat dan aktif. Di sini adalah kata kuncinya aktif. Stay aktif, stay agile gitu. Ibaratnya tetap move-nya itu tetap lancar gitu. Nah, ini sih pesan yang disampaikan udah dari di sini sih. Di apa di capsnya gitu. Terus ini juga energi terus strong gitu, strong partnya gitu kan. Itu benar gitu. Terus untuk penggunaan warna dan visualnya gitu. Penggunaan warna visual ini benar apa yang disampaikan Pak Supiandi dan Iqbal, tapi mungkin kalau misalnya saya sedikit tambahin detailnya itu, di sini ada sosok wanita yang kita tahu ini umurnya mungkin sekitar 50 ke atas, tapi masih terlihat fresh, segar, dan cantik. Nah, jadi kearibannya kenapa dia memakai model ini gitu. Pasti semua orang itu dengan ibaratnya kita usia si muda nanti terus mungkin ada kakak-kakak kita, ibaratnya atau abang kita, orang tua kita, pasti perhatikan deh, coba sekali kita puji, mah, tante gitu, tante dan mamanya kelihatan masih muda deh, masih cantik gitu, pasti mereka senang karena memang ya mereka kebanyakan pasti pengen terlihat muda, energik gitu. Jadi kenapa mereka pakai visual ada ibaratnya model wanita yang tua tapi masih terlihat cantik dan fresh gitu. Nah, itu sih visual yang disampaikan. Terus kemudian kenapa warnanya itu dominan warna hijau? Benar, dalam desain warna hijau itu kebanyakan dipakai untuk kesehatan. Kalau mungkin lihat ibaratnya brand-brand lain kayak misalnya brand obat, Sido muncul, terus obat-obat yang lain itu pasti penggunaan kebanyakan pakai warna hijau. Kenapa? Karena memang hijau itu melambangkan kesehatan natural alami. Nah, sih kenapa pakai warna hijau. Oke, thank you tadi jawabannya Pak Supiandi dan Mbak Fen. Oke, kita next. Nah, ini soal kedua. Ada yang mau jawab yang lain? Jadi ini mau target marketnya siapa, lo pesan disampaikan. Terus ini kenapa sih pakai, ibarat contoh nih ada modelnya, terus kenapa modelnya yang ini, naik sepeda, fotografer gitu. Tim-tim bisa di-share kenapa pakai ini gitu. Oke, Mungkin target silakan. marketnya itu pria di kisaran umur 20 sampai 30, dan pesan yang disampaikan adalah produk ini bisa menjaga menjaga wajah kita di segala kondisi,
di segala kondisi apapun dengan adanya sinar matahari ataupun debu, polusi bisa menjaga wajah kita agar tetap bersih dan cerah gitu. Mungkin penggunaan warnanya dan visualnya itu di situ ada gambar laki-laki yang sedang bersepeda di bawah sinar matahari dan ada seorang fotografer mungkin yang sedang foto di gurun pasir atau apa itu, Pak. Jadi itu penyampaian visual apa penggunaan warna atau visualnya itu seperti pesan yang disampaikan tadi, Pak. Itu aja sih, Pak. Oke, thank you. Itu udah keren sih jawabannya. Oke, mungkin kita diskusi bareng-bareng. Benar sih, mungkin target marketnya kalau dari saya tuh benar ini ibaratnya usia yang ibaratnya muda dan produktif itu di usia 20 sampai 30 tahun. Tepat terus pesan disampaikan ya benar. Kafe itu adalah produk untuk laki-laki yang menjadi solusi yang tepat untuk kamu yang ibaratnya ingin terlihat lebih cerah wajahnya, lebih bersih, lebih sehat lah dari segi kulit seorang pria gitu kan. Itu tepat. Terus mungkin penggunaan warna dan visualnya kita lihat di sini mereka kenapa pakai model itu yang lagi sepeda sama fotografer. Kenapa sih mereka pakai ini? Kenapa nggak ibaratnya ya udah kayak laki-laki di dalam ruangan gitu kan? Kalau laki-laki kayak gitu, kenapa? Karena mereka tahu target mereka itu adalah laki-laki, pria. Jadi kebanyakan pria itu adalah pria itu ibaratnya aktivitas banget lah gitu kan, nggak bisa diam di rumah. Jadi suka ibaratnya eksplor hal-hal yang ibaratnya outdoor gitu, di luar ibaratnya rumah ibarat. Jadi sering kena matahari dalam kegiatan cari sering kena matahari. Jadi itu sih pesan disampaikan, yuk kamu cowok gak ada masalah ibaratnya aktivitas kayak sepedaan di luar di luar ruangan gitu, terus tuh ibaratnya foto alam gitu di luar ruangan gitu kan. Karena kan laki-laki gitu kan, suka ibarat traveling, suka ibaratnya explore di luar, main bola kayak apa gitu kan. Tapi dengan setiap kegiatan yang ibaratnya di luar ruangan, yang otomatis pasti kita akan sering berkeringat, kena matahari gitu. Nah, KPD bisa jadi menjadi solusi produk untuk kamu yang ibaratnya tetap terus kegiatan di aktivitas di luar rumah, tapi wajahnya tetap bersih. Nah, itu sih kenapa mereka pakai fotografer dan gitu kan. Nah, ibaratnya kan tadi, karena tahu dulu, mereka perhatian dulu, target marketnya siapa? Target market kami adalah cowok. Cowok itu kesarannya gimana sih? Cowok itu adalah tipe yang ibaratnya suka banget nih dengan sport, ibarat olahraga, yang aktivitasnya di luar gitu. Nah, udah mereka target market adalah cowok yang suka aktivitas di luar, yang tetap ingin ibaratnya wajahnya terlihat bersih. Nah, itu kenapa mereka pakai seorang fotografer dan orang yang lagi sepedaan. Nah, itu sih ibaratnya kenapa iklan ini menggunakan itu. Jadi tahu nih, ketika iklan ini tampil, dan audiens itu lihat, ini gue banget tuh ibaratnya ke cowok gitu kan. Suka aktivitas di luar, terus ini ada solusinya. Yang jadi problem dia selama ini itu supaya wajahnya kelihatan bersih, mereka pakai tahu. Nah, itu sih. Oke, thank you yang udah menjawab tadi. Kita lanjut. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang sedikit tentang komunikasi dan target marketnya. Di sini kita akan membahas tentang desainnya. Nah, desain itu tujuannya bukan untuk jadi cantik. Jadi mungkin teman-teman di sini yang masih belajar, kita bareng-bareng belajar juga gitu. Dulu mikir desain tuh harus ibaratnya, oh yang terlihat cantik, banyak pernak-perniknya, banyak ini itunya, banyak elemennya, warna harus ngejreng, teksnya sorry to say gitu, teksnya kalau nggak kelihatan sedikit kasih stroke, kasih shadow supaya nampak cereng gitu kan. Itu salah besar teman-teman, sorry gitu kan. Desain itu tujuannya bukan untuk jadi cantik. Lalu apa sih tujuan desain itu? Nah, desain itu objektifnya, tujuannya itu adalah satu, readability, keterbacaan. Jadi melalui prinsip dan elemennya, desain itu memastikan sebuah informasi atau pesan dapat tersampaikan dengan baik. Jadi dalam desain itu yang paling penting utama itu kita desain itu tadi kan baik lagi ke awal. Desain itu adalah komunikasi. Komunikasi yang disampaikan seorang bisnis ke target marketnya. Apa sih informasi yang penting yang disampaikan ke target marketnya? Itu dulu dipikirkan. Contoh misalnya, oh aku jualan produk sepatu. Udah, tampilkan dulu produk sepatunya yang menarik dan informasi bahasanya toko ini menjual sepatu. Cukup di situ dulu. Jadi, setelah itu disampaikan, terus kita masuk lagi. Itu adalah struktur. Struktur itu adalah bagaimana sebuah desain dapat mengatur susunan informasi
agar komunikasinya tersampaikan secara efektif. Nah, jadi contohnya itu ibaratnya desain itu kan kadang-kadang dalam satu desain itu banyak banget informasi yang mau disampaikan. Kita jadi penjelasan produk, terus misalnya promo, alamat toko, nomor handphone gitu. Nah, kita harus pikirin nih, struktur mana yang dari semua kebanyakan informasi itu, hal mana sih yang paling utama ditonjolkan, hal mana yang nggak terlalu penting. Itu kita harus pahamin. Contoh misalnya, nah, dalam suatu desain itu ada tadi ada produknya, ada promonya, ada alamatnya, ada nomor handphonenya. Dari empat elemen itu mana sih paling penting? Apa yang penting adalah pasti produknya dan promonya. Dia di promo dan produk itu kalau bisa ditampilkan paling besar. Dan ibaratnya, saya beri contoh ide gampang ya, untuk desain dan lainnya. Nah, di sini kan kelihatan nih, mana yang ibaratnya yang paling menonjol sama enggak. Struktur itu ibaratnya, mana sih ibaratnya yang paling penting mau kita tampilkan. Contoh yang paling penting itu ibaratnya adalah pesan yang mau disampaikan. Pesannya adalah ini produk untuk cowok. Cowok seperti apa? Cowok yang sering aktivitas di luar. Cowok seperti apa? Cowok yang ibaratnya yang wajah bersih. Makanya yang paling kalau misalnya kita lihat dari desain ini, itu yang akan kelihatan adalah gambar cowok ini. Nah, kemudian yang kedua apa? Kedua ada produknya. Cowok ini bisa bersih seperti karena produknya. Dan hal yang lain-lain ini itu nggak terlalu penting. Jadi makanya dibuat kecil-kecil saja. Nah, itu namanya struktur dalam sebuah desain. Istilah lain itu namanya hierarki. Hierarki itu adalah gimana kita menentukan poin-poin mana yang paling mau kita tonjolkan dalam desain dan mana sih yang ibaratnya nggak terlalu penting dan kita ibaratnya sisipkan aja. Nah, ini kan info-info yang nggak terlalu penting, hanya dibuat kecil aja. Nah, kira-kira itu contohnya. Kemudian ada yang simpel, benar. Bagaimana desain itu bisa tampil simpel dan efisien sehingga audiens itu bisa menyerap informasi penting yang disampaikan. Jadi lagi desain itu simpel aja, nggak terlalu banyak elemen. Contohnya nggak terlalu banyak sih, yang banyak yang pernah perniknya gitu, hanya cuma foto, teks, produk, udah. Tujuannya apa? Tujuan supaya orang fokus ke prinsip yang disampaikan. Jadi orang tuh fokus ke ibaratnya apa sih prinsipnya? Oh ini nih, oh ada orang nih, ibaratnya yang aktivitas tapi wajah cerah gitu. Ya cukup situ aja sih, simpel aja. Jadi nggak perlu banyak tambahan yang ini itu gitu. Kemudian ada memorable. Memorable itu adalah desain itu menjadi identity yang bisa memperkenalkan atau merecall informasi yang telah diserap oleh audiens. Maksudnya adalah setiap ketika suatu bisnis atau brand, perhatikanlah, itu mereka punya namanya brand identity. Brand identity itu adalah suatu komponen warna atau tipografi dan hal yang lainnya itu yang ibaratnya sama. Nah, jadi supaya si desain itu dikenalin. Contohnya kan desain satu ke desain kedua itu sama, pakai warna yang sama, bersama dengan style desain yang sama, supaya apa tahu ketika nanti ada visual seperti ini lagi yang muncul, tahu oh, ini adalah visual dari brand TAF. Nah, ini juga contohnya. Nah, sama ini juga kan. Kenapa ini kan kalau dilihat ketika kami buat konten ini atau campaign ini, itu semua elemennya itu hampir sama semua. Jadi mungkin kalau misalnya nanti ini ditutup nih logonya, orang udah tahu nih, oh ini style seperti ini adalah uh, style konten dari brand Puma. Nah, ini contoh juga kan. Kalau bisa stylenya itu berirama gitu. Nah, itu disebut dengan memorable. Jadi orang ingat, oh desain seperti ini nanti adalah desain band A atau band B. Nah, itu di desain itu ini kira-kira ada beberapa elemen yang harus diperhatikan untuk membuat suatu desain. Oke, tadi tentang desain, kita masuk karena nggak banyak waktunya, jadi kan mungkin ini sekilas saja tentang desain yang banyak hal sih sebenarnya yang harus kita pelajari gimana membuat desain yang baik dan benar. Mungkin nanti teman-teman bisa riset sendiri, sekarang banyak internet juga gitu kan. Gimana sih buat desain yang baik dan benar itu. Nah, kita lanjut dulu ke fundamental marketing. Nah, kenapa saya membahas tentang fundamental marketing? Karena dan walaupun kita nanti ke depannya pengen jadi desainer gitu, kita desainer untuk sebuah perusahaan, contoh seperti saya gitu dulu kan. Saya desainer untuk bekerja sebagai perusahaan promosi marketing atau digital marketing gitu. Nah, sebagai desainer, saya harus tahu tentang ibaratnya marketing.
agar kita tahu nih bisa buat desain yang tepat tuh gimana sih untuk marketing ini. Gimana kita mau bisa buat desain yang tepat kalau kita nggak paham tentang marketingnya itu. Jadi digital marketing sendiri itu adalah sebenarnya ada ya sama sih sebenarnya digital marketing dan marketing itu. Bedanya adalah medianya aja. Medianya itu digital marketing adalah media yang sekarang pertumbuhan media online itu yang sangat cepat. Jadi kebanyakan aktivitas marketingnya dipindahkan ke media online, ke media digital. Itu kenapa makanya nama digital marketing. Nah, dasar fundamental itu sama sih sama marketing. Di sini saya sedikit membahas tentang mungkin sedikit aja ada dasarnya supaya kita paham sih banyak marketing itu apa, digital marketing itu apa, supaya kita tahu nih membuat desain yang tepat untuk aktivitas digital marketing yang tepat itu gimana sih. Nah, di sini ada namanya AIDA. Ini dasar marketing tuh. AIDA itu adalah attention atau awareness. I-nya itu ada interest of the customer, D-nya itu desire, A-nya itu action. Nah, ini adalah paling dasar dari marketing. Itu attention itu gimana kita dapat attention atau ibaratnya orang tuh aware dengan brand kita atau produk kita. Interest itu adalah gimana kita ketertarikan ya. Ketertarikan adalah gimana orang itu bisa tertarik dengan bisnis kita atau produk kita. Desire itu adalah orang itu gimana membuat orang itu jadi mau nih membeli atau membeli produk kita atau menggunakan jasa dari bisnis kita. Dan action itu adalah tindakan itu ya udah uh, gimana orang-orang tuh mau beli, mau menggunakan jasa kita. Nah, dalam digital marketing itu biasanya kami simpulkan lagi jadi tiga paneling. Itu ada awareness, consideration, dan compassion. Nah, saya sedikit jelas saja. Awareness itu adalah suatu tindakan gimana brand kita atau produk kita itu bisa dikenal sama banyak orang. Jadi penting dong ketika kita punya bisnis, brand kita ini harus dikenal dan sama banyak orang. Produk kita juga harus dikenal banyak orang. Kalau misalnya nggak ada yang kenal dengan brand kita, mau produk kita, siapa yang beli gitu. Nah, setelah awareness ini, setelah orang itu kenal, masuk ke namanya consideration. Consideration itu adalah orang itu udah tahu tentang produk kita dan ibaratnya tertarik membeli. Nah, biasanya consideration itu kita kasih tahu nih ibaratnya kelebihan kita tuh apa sih dari kompetitor contoh misalnya. Terus ketika kamu menggunakan beli produk kita atau menggunakan bisnis kita, kamu dapat apa sih? Nah, biasanya tuh lebih ke kalau misalnya iklan itu lebih lebih ke value-nya. Value-nya apa sih yang kita sampaikan ke customer atau audiensnya gitu. Nah, terus ada namanya paling terakhir adalah conversion. Conversionnya ada tindakannya. Jadi setelah orang mengenal dan ibu tertarik dengan produknya, biasanya tuh conversion tuh masuk ke sales, pembelian. Terus ibaratnya kalau contoh misalnya kalau yang aplikasi download gitu kan. Nah, itu sedikit sekilas tentang kira-kira paneling atau fundamental dari marketing. Terus itu lagi, sama ada market kategori. Nah, ini market kategori adalah ada hot, warm, dan hot. Hot itu adalah, baik lagi, ini yang sama sih. Ini tindakan marketingnya dan ini target marketingnya. Nah, di sini ada hot adalah orang-orang yang belum tahu sama sekali dengan atau belum berinteraksi apalagi membeli produk yang kita pasarkan. Jadi orang ini belum tahu nih. Hot market itu adalah orang-orang yang belum tahu tentang brand kita itu apa sih, produk kita apa sih. Dan warm market itu adalah orang-orang yang mungkin udah tahu sama brand kita, produk kita, tapi belum pernah beli sebuah market. Dan hot market itu adalah orang-orang market ada audience yang udah pernah beli dan tahu nih produk kita seperti apa. Nah, jadi biasanya itu tindakan marketing itu ada ketika kita melakukan strategi marketing awareness itu target marketingnya adalah marketing yang core. Itu orang-orang yang belum tahu nih tentang brand, tentang produk kita. Kemudian ketika kita melakukan aktivasi digital marketing yang consideration itu biasanya target marketnya adalah yang warm. Warm ini kita adalah market atau audience yang udah tahu dengan brand dan produk kita. Gimana kita konversikan jadi sales, yaitu itu terakhir tindakan marketing conversion, itu untuk hot market. Oke. Jadi tadi sedikit menjelaskan tentang fundamental marketing dan digital marketingnya. Gimana sih kita langkah-langkah apa sih kita lakukan untuk kita melakukan digital marketing. Nah, kemudian kita sedikit belajar nih tentang iklan. Oke, jadi mau tanya teman-teman, nanti buat jawab semua ya. Jika kamu punya uang 600 juta, kamu mau beli mobil yang mana nih? Yang A, yang B? Jawab yang jujur aja. Jadi kita kan pagi-pagi di siang bolong gitu. Nah, kalau dapat kita punya uang 600 juta nih, kira-kira mau beli mobil yang A, yang B?
Oke, kita bahas ya. Jadi ini kebanyakan mungkin A dan banyak juga yang B. Kalau ditanya gitu kan, pasti eh, teman-teman saya tanya itu biasa mayoritas pilih yang B gitu, yang Pajero gitu, dengan brand yang apa ya, yang lumayan terkenal gitu kan. Dan ini ibaratnya brandnya nggak terkenal, jadi kan Altes Wuling gitu kan. Nah, ketika kita ibaratnya menawarkan produk, ibaratnya dengan hanya dua foto ini aja gitu kan. Sorry. Biasanya itu adalah orang itu masih belum tertarik gitu. Contoh misalnya tadi saya sebagai sales mobil nih, eh, menawari kamu yang punya uang 16 juta gitu. Baik, tadi kira-kira mau beli mobil nggak nih dengan libanya ini ada satu yang Pajero, satu yang ini Alphard dengan gambar belakangnya aja gitu. Nah kebanyakan mungkin orang nggak akan langsung mau beli gitu, kamu pikir dulu beli nggak ya, beli nggak. Kayaknya mau lihat merek lain nggak gitu. Nah, terus apa sih langkah yang mau kita lakukan untuk supaya orang itu tertarik dan ingin membeli produk kita gitu. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, kita ada tiga konsep, jadi tiga teknik marketing. Yang pertama itu ada awareness, consideration, dan conversion. Masuk ke awareness. Awareness itu adalah gimana uh, orang tahu dulu nih, sebenarnya ada satu produk namanya mobil Aves, SUV dari Wuling. Tester itu nih gambarnya. Wah, gambarnya itu adalah mobil yang keren, canggih, cantik gitu. Yang modern juga gitu. Dengan model anak muda gitu. Nah, setelah kita kasih mereka iklan awareness untuk banyak tahu nih, biasanya ada mobil Alves yang dari Wuling SUV gitu. Kemudian mereka tahu dulu, oh ada ya mobil SUV dari Wuling nama mobil Alves gitu. Nah, tertarik dong, banyak mau beli. Tapi mungkin mungkin tertariknya itu hanya tingkatan uh, suka aja lihat mobilnya, tapi belum tentu mau beli. Nah, kemudian kita masuk ke namanya strategi consideration tadi, already consideration. Nah, setelah mereka tahu nih produknya dan ibunya suka nih dengan produknya dan kemudian mungkin butuh gitu, butuh dengan produknya untuk kegiatan mereka sehari-hari, kita info nih uh, fitur apa sih yang mereka dapatkan ketika mereka mau beli mobil Alphard ini. Nah, di sini Wuling ini kasih info nih, mereka ada fitur wine, POV, sama ADAS. Wine ini kalau nggak salah saya baca itu adalah fitur mereka bisa uh, sensor, sensor kanan kiri. Jadi ada ya, kemudi otomatis juga. Jadi ketika misalnya di depan itu ada mobil lain atau ada tembok, itu mereka bisa otomatis berhenti. Nah ini IOV ini adalah teknologi terbaru yang dibuat sama Wuling itu bisa pakai remote. Jadi mobil itu kita bisa kontrol jarak jauh. Kemudian ini ada sini asisten sistem itu mobil ini bisa ngebantu kita nyetir gitu. Ya, jadi mungkin ada ketika kita nyetir mungkin tadi jarak ke pinggir maka jalan itu terlalu dekat. Nah itu mobilnya punya asisten untuk ibaratnya mengarahkan setirnya sendiri. Nah ini fitur-fiturnya. Kasih tahu nih fitur-fiturnya. Oh ternyata kalau misalnya kamu beli mobil SUV Wuling yang model Alphard ini, kamu nih bisa dapat ibaratnya interior yang uh, kekinian gitu, yang style, yang menarik, yang keren gitu interiornya. Kemudian fitur-fiturnya yang lumayan modern banget dan canggih gitu. Ada sensornya. Kemudian nih ada sistemnya. Jadi ketika misalnya ada tiba-tiba mobil depan, nah ini otomatis mobil itu bisa mengarahkan sendiri ke kiri bahkan gitu. Nah, jadi setelah tadi ketika kita melakukan tindakan marketing awareness yang kasih tahu bahasanya ada nih produk mobil SUV Alphard, kemudian dengan fitur seperti ini, tingkat orang untuk mau beli itu jadi semakin tinggi. Oh iya ya, mobilnya keren, terus fiturnya ini canggih juga, sesuai yang dibutuhkan juga gitu lah. Sini ada contohnya, ada USB-nya untuk ngecas, ada ibaratnya eh, fungsi-fungsi lain yang mungkin kamu butuhkan gitu. Nah, dengan fitur-fitur itu, tarikan orang itu untuk beli semakin tinggi. Setelah melakukan awareness, consideration, kemudian masuk ke conversion gitu. Nah, mungkin contoh ini kan paket-paketnya anak muda gitu ya, mungkin anak muda gitu. Jadi kalau misalnya kamu masih tanya, tahu nih banyak, oh ada nih anak muda punya uang 600 juta, gimana sih cara supaya mereka mau beli ruling tadi. Udah, kamu anak muda,
udah beli wuling aja. Wuling itu harga cuma 3 juta loh. Pajero itu harganya 16 juta. Daripada kamu beli Pajero, terus kamu beli wuling, sisanya kamu bisa beli rumah atau ngelamar doi. Nah, bisa itu tailoring marketing itu bisa dilakukan untuk masuk ke competition-nya. Nah, ini gitu. Tadi visualnya tadi kan di awal kan nampak belakangnya aja kurang menarik. Jadi kita buat lebih menarik. Terus harganya kita tampilkan. Kemudian uh, ini kompetitornya berapa sih gitu ya. Nah, jadi kita bisa kasih teknik marketingnya seperti itu. Jadi kita bisa kasih tahu nih, ini ada mobil keren, SUV juga, dengan harga yang murah, jauh dibandingkan yang lain gitu, tapi bisa dapat fitur yang menarik. Nah, sih. Jadi kira-kira tadi yang jawabnya mau pindah nggak jadi beli yang A. Nah itu tadi strategi iklan yang bisa kita biasa dilakukan untuk kita melakukan digital marketing gitu kan. Jadi kan kita tahu nih dalam desain itu ada namanya konten untuk awareness, konten untuk consideration, terus konten untuk conversion. Nah itu sih yang harus dipahami gitu. Jadi kan ketika kita buat desain itu harus tahu nih, oh ternyata tanya nih sama contoh misalnya kita desainer gitu. Nah, desainer itu mungkin ada nanti kalau bisa dalam agensi itu ada namanya digital marketingnya gitu. Mungkin saya tanya, kamu mau buat iklan apa nih? Iklan mobil. Iklan mobil itu apa? Untuk awareness. Oh, kamu tahu nih, oh, untuk awareness, berarti kita desain kita nampilkan gimana si produk ini menarik aja gitu. Nah, terus tanya lagi, oh aku mau buat, contoh di tempat yang bilang kalau desainernya, aku mau buat iklan untuk conversion gitu. Nah, kita tahu nih, oh untuk conversion biasanya iklan ini adalah gimana kita kasih fitur tambahan untuk supaya orang itu mau beli. Contoh misalnya ada gambar mobil, terus ada promonya atau harganya gitu, yang murah gitu. Oke, kita next. Jadi ini tadi sedikit penjelasan tentang apa sih itu objektif untuk kita melakukan aktivitas di marketing awareness, consideration, dan conversion. Nah, jadi untuk data awareness itu biasanya itu kita ngebangun ketertarikan orang. Terus ngebangun juga orang itu tahu bahwasanya ada brand A dengan produk A untuk apa gitu. Kemudian kita bisa tadi sampaikan ke orang-orang gimana sih value atau kelebihan dari bisnis kita atau produk kita. Nah, kemudian untuk biasanya ini bagusnya itu untuk bisnis baru, brand besar, atau produknya itu gampang dicari di offline store atau minimarket. Nah, jadi kan ada beberapa produk atau bisnis itu yang biasanya kalau iklan kita, nah kita iklan di produk. Nah, itu kan jualannya mungkin diklik untuk masuk ke marketplace. Tapi ada orang-orang yang punya bisnis itu punya produk itu jualannya itu di minimarket atau di apa contoh kayak permen gitu, permen atau misalnya restoran. Nah, itu ketika iklankan tuh orang tuh nggak bisa langsung beli, tapi gimana ngebawa orang itu datang ke store-nya atau ibaratnya meningkatkan traffic store-nya gitu, traffic restorannya. Nah, itu untuk ketika strategi iklan brand itu bagus untuk bisnis seperti itu. Nah, untuk consideration adalah kita menggunakan consideration itu untuk objektif gimana kita ngebangun campaign gitu. Menguras ketertarikan orang itu untuk datang atau tadi ibaratnya mengetahui lebih lanjut lah tentang bisnis kita, tentang produk kita seperti apa gitu. Nah, jadi biasanya itu call to action itu adalah tindakan dari audiens itu untuk apa sih langkah selanjutnya setelah mereka lihat iklan kita gitu. Jadi setelah mungkin ketika kita iklan itu kita pengen tuh ibaratnya mereka tahu dulu nih fitur-fitur tadi seperti mobil tadi, fitur-fitur mobilnya apa gitu. Jadi kan call to action itu kita iklan itu mereka audiens itu gimana kita buat ngajak itu mengunjungi website atau membuka aplikasi ke sosial media engagement. Sosial media itu gimana mereka lihat sosial media kita atau browsing produk kita gitu. Jadi iklannya itu gimana ngebuat audiens itu mau mengunjungi website kita terus membuka aplikasi kita sosial media itu aplikasi biasanya itu untuk startup kayak Gojek terus misalnya nanti games gitu kan atau tadi yang kayak Shopee gitu kan mereka kan beraplikasi jadi gimana membuat iklan itu supaya orang-orang itu tertarik untuk membuka aplikasinya. Nah ini komposen sorry kayaknya belum dirubah untuk komposen itu bisa objeknya itu gimana kita ngebuat desain itu
untuk mengarahkan market itu melakukan tindakan tadi ke jualan. Bagi yang punya produk kan jualan itu penjualan. List marketing itu biasanya untuk tadi event, kita membuat event seminar, itu kamu mau ikut nggak seminar ini gitu kan. Jadi mereka ngisi data diri itu namanya list marketing, atau tadi perusahaan jasa konsultan gitu kan. Nah, kamu nggak mau nggak di apa jadi saya kasih konsultasi gratis gitu kan. Itu namanya list marketing, itu mereka ngisi-ngisi formulir gitu, ngisi formulir. Kemudian buat aplikasi ini biasanya tuh perusahaan games gitu kan. Jadi gimana iklan itu ngajak orang itu untuk download aplikasinya, atau tadi perusahaan-perusahaan kayak uh, aplikasi startup sekarang tuh kayak misalnya ada Happy Press yang jualan sayur online gitu, sayur box gitu, atau Gojek dan lain gitu. Terus ada using service, itu menggunakan service gitu. Service itu biasanya di kayak mungkin jasa tadi bengkel atau apa gitu. Gitu sih. Oke, jadi strategi desain digital marketing itu harus sebenarnya kita itu harus mengenal target market atau audiens kita siapa, kemudian mengetahui nih tujuan iklannya untuk apa, dan kita harus buat tuh komunikasi dan visual yang tepat untuk tadi target market kita siapa dan tujuan kita siapa. Oke, mungkin itu aja sih dari saya. Oke, thank you semuanya. Nah, ini untuk tanya jawabnya, mau langsung atau nanti? Eh, saya ingin bertanya Pak mengenai Oke, seputar materi tadi. Seperti yang saya perhatikan tadi, bahwasanya ada 3 bagian yang saya baca, yaitu target market, eh, baru pesan yang disampaikan, dan juga ada penggunaan warna ataupun visual. Selain itu, apakah ada bagian kecil yang jarang diperhatikan oleh desainer desainer grafis pemula yang itu bisa menjadi suatu kesalahan dalam membuat suatu desain, Mbak? Itu aja sih, Pak. oke. Bagian kecil aja salah gitu. Sebenarnya gini, kalau kan mungkin banyak perdebatan gitu. Nah, desain mana sih yang paling bagus, paling cantik gitu. Jadi kan tadi balik lagi ke saya. Desain itu tujuannya bukan cantik gitu, bukan paling bagus, tapi paling yang tepat tuh apa gitu. Nah, jadi ini sih, balik lagi ke sini sih, tujuan desain itu tadi. Kebanyakan kesalahan orang ngedesain itu adalah dia terlalu fokus ke visualnya supaya menarik aja, tapi tidak memperhatikan hal yang penting dalam menyusun pesan yang ada di desain itu tadi. Nah, contoh misalnya kan, kebanyakan orang tuh mungkin ketika ngebuat desain itu nggak memperhatikan tuh ibaratnya strukturnya seperti apa, terus keterbacanya gimana, terus pesan yang paling penting disampaikan seperti apa. Itu kebanyakan seperti itu sih. Jadi banyak desain itu sudah cantik aja, tapi kebanyakan dari saya itu ada nama hierarki. Nah, saya di sini nggak begitu. Kalau mungkin teman-teman dalam desain itu nanti searching, ibaratnya ada fundamental desain itu yang pertama itu ada elemen desain, kemudian ada hierarki desain, kemudian lewatin desain dan tipografi. Nah, 4 hal itu harus benar-benar dipelajari. Tadi ada elemen desain, lewatin desain, hierarki, dan tipografi. 4 hal itu gitu. Jadi kebanyakan teman-teman itu kesalahan itu, dia nggak memperhatikan elemen desainnya. Contoh misalnya, kita dapat misalnya kerjaan, tolong dong buatin iklan. Contoh misalnya Pancabudi, Pancabudi mau iklan, ibaratnya uh, jadi buat desain itu menampilkan semua informasinya. Jadi contoh misalnya Pancabudi itu informasi itu semua fakultas dimasukkan dalam desain. Nah, kita sebagai desainer itu harus bisa memilih kira-kira informasi mana sih yang paling tepat dimasukkan dalam desain. Jadi nggak perlu semua informasi itu dimasukkan. Nah, contoh nih, kalau misalnya ini semua dimasukkan, mungkin terlalu banyak banget informasinya gitu. Kayak misal contoh nih, cup ini adalah untuk tadi untuk membersihkan wajah, untuk bisa untuk pakai sehari-hari gitu. Tapi mereka nggak nampilkan itu semua. Kenapa? Karena itu nggak terlalu penting. Nah, kebanyakan kesalahan desainer itu nggak bisa memilah mana sih informasi yang paling penting ditampilkan. Kemudian mereka nggak tahu tuh ibaratnya tadi hierarki desain. Hierarki desain itu adalah poin-poin mana sih yang paling satu utama adalah yang paling ditonjolkan. Jadi di dalam desain itu nggak bisa semua itu ditonjolkan. Kenapa? Karena kita fokusnya bisa hanya di cuma satu aja gitu.
Jadi bayangkan Yoma desain ini semua itu besar, semua itu nonjol. Jadinya tabrakan banget gitu. Jadi harus bisa memilah kira-kira poin-poin mana sih yang paling bisa ditampilkan yang utama dan tibanya nggak terlalu penting. Kayak contoh ini kan, yang paling utama itu adalah memang ini modelnya gitu. Supaya orang tahu gitu kan. Dengan model aja orang tahu pesan yang disampaikan. Kemudian produknya dan informasi yang lain ini nggak terlalu penting, ini buat kecil aja gitu. Terus tipografi juga perhatian, tipografi itu lewat gitu kan. Tipografinya gimana itu bisa kontras, menarik juga gitu. Paling dari saya itu sih Iqbal. Kira-kira gimana aja Pak ya? Kalau masih ada yang kurang paham? Nah, baik Pak, udah paham.